kita akan belajar Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 12 yang saya bawakan sebagai guru agamamu. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita di bab yang pertama, panggilan hidup sebagai umat Allah. Panggilan hidup. Nah, jadi sebelum kita membahas panggilan hidup sebagai umat Allah, kita pahami dulu arti panggilan. Nah, jadi kalau berbicara tentang panggilan, sering kita mendengar kata panggilan, panggilan telepon, nah, panggilan teman. Tapi yang dimaksud dalam pembelajaran hari ini, arti panggilan itu ada kaitannya dengan Tuhan. Nah, jadi panggilan Tuhan. Nah, jadi panggilan hidup artinya bahwa Tuhanlah yang memanggil manusia agar manusia hidup sesuai kehendaknya. Kehendaknya yang dimaksud di sini adalah kehendak Tuhan sendiri. Nah, jadi kamu perlu pahami bahwa panggilan hidup ada dua. Ada dua panggilan hidup. Nah, yang pertama sering disebut dengan panggilan hidup religius atau panggilan khusus atau panggilan selibat atau panggilan untuk tidak menikah demi kerajaan Allah, untuk melayani Tuhan dengan sepenuhnya. Contohnya suster-suster, pastor. Nah, itu mereka menjalani panggilan hidup religius atau khusus atau selibat atau tidak menikah. Sementara panggilan yang lain disebut dengan panggilan awam atau panggilan umum atau panggilan untuk hidup berkeluarga atau menikah. Nah, contohnya saya lah, baru orang tuamu hidup berkeluarga dan menikah. Nah, kamu, nah ini religius berarti hidup selibat, hidup membiara secara khusus, tidak menikah. Nah, panggilan awam hidup berkeluarga secara umum dan dia menikah. Nah, jadi di dalam panggilan kamu bebas memilih, pilih yang mana. Apakah kamu mau hidup selibat ataukah kamu hidup menikah atau berkeluarga. Nah, jadi tidak ada paksaan. Nah, jadi bebas kita memilih mana yang mau kita pilih di dalam hidup kita, yang mau kita jalani. Apakah kita ingin hidup selibat tadi, hidup religius, tidak menikah, contohnya tadi sudah saya sebutkan, pastor, uskup, nah, suster, mereka tidak menikah demi melayani Tuhan. Nah, lalu ada lagi panggilan untuk hidup menikah atau berkeluarga, contohnya orang tua kita. Nah, jadi kamu memilih yang mana, bebas, terserah pilih yang mana dalam dua panggilan ini. Nah, jadi kedua panggilan ini sifatnya sederajat, ya, sama di mata Tuhan. Tidak ada bedanya, sama. Nah, jadi walaupun kamu hidup sebagai seorang suster atau sebagai pastor juga baik, atau hidup berkeluarga, membangun rumah tangga juga baik, sama derajatnya. Nah, tergantung bagaimana kamu menjalani panggilan hidupmu dengan benar-benar atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya perbedaannya masalah di fungsi. Nah, fungsi pastor, fungsi suster, fungsimu
sebagai hidup untuk berkeluarga. Nah, jadi itu. Jadi kita bebas memilih ya. Nah, jadi di dalam bab 1, panggilan hidup sebagai umat Allah ada memiliki 6 subbab. Nah, subbab bagian A, makna hidup manusia. Bagian B, panggilan hidup berkeluarga. Bagian C, perkawinan dalam tradisi Katolik. Bagian D, tantangan dan peluang untuk membangun keluarga yang dicita-citakan. Bagian E, panggilan hidup untuk membiara. Dan bagian F, panggilan karya atau profesi. Jadi di bab yang pertama ini ada 6 subbab pembahasan. Maka pada hari ini kita akan membahas bagian A, makna hidup manusia. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran ini, bagian A, makna hidup manusia, kamu dapat menjelaskan dan menemukan makna hidupmu. Apa sih makna hidup saya? Nanti kamu bisa. Kemudian, kamu dapat menjelaskan makna hidup manusia menurut ajaran kitab suci. Nanti kita akan membuka kitab suci, yaitu Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Nah, maka kita akan dalami makna hidup manusia. Nah, sebelum kita mendalami makna hidup manusia, saya ingin bertanya dulu untuk kalian refleksikan. Untuk apa sih kamu hidup di dunia ini? Coba diberikan dulu pendapatnya masing-masing. Untuk apa sih kamu hidup di dunia ini? Coba kita mulai dari Dinarti. Dinarti, Ya, Pak. coba berikan pendapatmu. Untuk apa sih kamu hidup di dunia ini? Menurutmu? Menurutku, Iyalah. Yang lainnya didengarkan ya, dan nanti saya tanya juga. untuk menjalani Dinarti. kehendak Tuhan. Hah? Pernahkah kamu Untuk apa kamu hidup di dunia ini?